Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Masih sehat? Oke, pada kesempatan hari ini Bapak akan coba membahas tentang peradaban lembah Sungai Nil. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya anak-anakku sekalian mendukung channel Bapak ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan lonceng agar anak-anakku sekalian mendapatkan info terbaru tentang karya-karya dari Bapak. Dan jangan lupa di-share ya. Oke. Nah, setelah itu Bapak ucapkan terima kasih. Nah, sekarang mari kita masuk kepada materi yang akan Bapak sajikan pada hari ini adalah tentang peradaban lembah Sungai Nil. Nah, oleh karenanya Bapak berikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian untuk mengamati gambar yang Bapak berikan. Silahkan. Ya, jadi setelah anak-anakku sekalian melakukan pengamatan terhadap gambar, maka gambar itu tidak asing bagi kita. Bahkan di materi-materi di kelas di bawah Anda itu mungkin sudah pernah disinggung bahwa yang namanya gambar yang sudah anak-anakku sekalian amati tadi adalah merupakan salah satu contoh hasil peradaban besar dunia yang sampai saat ini masih bisa kita lihat, yaitu hasil dari salah satu peradaban lembah Sungai Nil. Nah, ketika berbicara tentang Sungai Nil, maka kita akan menuju kepada sebuah negara besar, yaitu Mesir. Oke, anak-anakku sekalian, lanjut saja Bapak ke materi berikutnya bahwa peradaban lembah Sungai Nil di Mesir lahir disebabkan karena adanya kesuburan tanah yang dibawa oleh sungai pada saat banjir. Nah, kemudian peradaban tersebut dibangun ya oleh masyarakat Mesir kuno itu sendiri. Ya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Sungai Nil ini memiliki panjang sepanjang 6.400 km kurang lebih ya. Namun perlu kita ketahui juga bahwa Sungai Nil ini merupakan sungai yang terpanjang di dunia. Ya, sungai yang terpanjang di dunia. Dan sungai ini mendapat atau memiliki sumber ya yang berasal dari pegunungan Kilimanjaro di Afrika Timur. Ya. Dan setelah itu Sungai Nil ini kemudian mengaliri 4 negara besar sekaligus. Yang pertama adalah Uganda, kemudian Sudan, ya, kemudian Ethiopia, dan yang terakhir yang merupakan negara yang paling besar peradabannya adalah Mesir. Oke. Nah, kemudian ternyata di Mesir sendiri itu ada beberapa mitos yang mengatakan bahwa Sungai Nil itu airnya tidak pernah habis karena bersumber dari air mata dari dewa Isis. Ya, dewa Isis yang kemudian dia menangis. Ya, menyusuri sungai untuk mencari anaknya yang menjadi korban dalam sebuah peperangan. Jadi ini hanya mitos ya. Ini hanya mitos tentang keberadaan Sungai Nil. Nah, kemudian Bapak sejarawan dunia yaitu Herodotus mengatakan bahwa Mesir merupakan hadiah. Ya. Mesir merupakan hadiah dari Sungai Nil. Ya, itu. Jadi ini sekedar pengantar buat anak-anak sekalian untuk mengetahui bahwa Sungai Nil itu seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang perlu kita tahu selanjutnya adalah dari segi
ekonomi. Nah, kita masuk kepada satu pembahasan tentang peradaban besar dunia. Nah, kita perlu tahu juga bahwa bagaimana sebenarnya sistem perekonomian pada masa peradaban lembah Sungai Nil. Nah, di sini saya bisa sampaikan bahwa sistem perekonomiannya yang pertama, masyarakat Mesir itu bertani, ya. Mustahil kalau tidak bertani karena Sungai Nil sendiri membawa lumpur yang sangat subur. Nah, kemudian apa semua yang dihasilkan? Ada gandum, ada sekoi atau jewawut dan jelai, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari hasil pertanian tersebut, kemudian mereka melakukan hubungan dagang. Ya, tidak mungkin mereka menanam kemudian dimakan sendiri. Ya, mungkin saja, tetapi selebihnya akan dijual melalui proses perdagangan. Nah, hubungan dagang ini dengan siapa semua? Nah, di sini ada dengan Funisia, dengan Mesopotamia, dan negara Yunani. Oke? Itu dari segi ekonomi. Nah, kemudian dari segi kekuasaan. Nah, ini bermula dari tahun 4000 sebelum Masehi. Ya, ini mulanya. Nah, kemudian pada tahun 3400 sebelum Masehi, ya, seorang raja yang bernama Menes mampu menyatukan kerajaan Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui berikutnya bahwa di sistem kekuasaan pada peradaban lembah Sungai Nil itu, raja di Mesir itu diberi gelar Fir'aun, ya, diberi gelar Fir'aun yang dianggap sebagai dewa dan memiliki kekuatan atau kekuasaan mutlak baik dari segi militer, sipil, dan agama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah salah satu jabatan penting lainnya di Mesir selain daripada raja adalah wazir. Wazir itu adalah perdana menteri yang diangkat atau jabatan ini diperoleh atau jabatan ini diemban oleh putra mahkota. Nah, kemudian ada juga jabatan-jabatan lainnya seperti gubernur, panglima, kemudian hakim dan pendeta. Nah, kemudian pada masa peradaban lembah Sungai Nil ini terbagi menjadi 3 masa kekuasaan atau masa kejayaan. Yang pertama adalah masa Mesir Tua. Ya, masa Mesir Tua itu terjadi pada sekitar tahun 2660 sampai dengan 2180 sebelum Masehi, ya. Dan kemudian yang berikutnya Mesir Tengah. Ini terjadi antara 1640 sampai dengan 1570. Nah, kemudian ada namanya Mesir Baru. Ya, Mesir Baru ini antara tahun 1570 sampai dengan 1075 sebelum Masehi. Dan masing-masing ini memiliki daerah kekuasaan. Ya, Mesir Tua itu berada di Memphis. Kemudian Mesir Tengah berada di Awaris dan Mesir Baru itu berada di Tebes, ya. Nah, pada masa kerajaan Mesir Tua itu melahirkan sebuah bangunan besar, yaitu piramida yang kita kenal hingga saat ini. Kemudian pada masa Mesir Tengah, ya, itu yang dihasilkan adalah memulihkan kondisi Mesir yang pada saat itu sedang tidak baik. Dan yang terakhir adalah pada Mesir Baru. Nah, pada Mesir Baru itu ada beberapa nama raja yang sempat memerintah. Namun di sini saya sampaikan saja bahwa ada yang namanya Raja Ramses II. Ya, ini yang dalam agama Islam itu disebut sebagai Fir'aun, ya, karena Raja Ramses II ini hidup pada masa Nabi Musa ada. Nah, itu ya. Itu yang perlu anak-anak ketahui. Nah, kemudian yang berikutnya dari sistem kepercayaan. Dari sistem kepercayaan sendiri, di sini saya mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat pada saat itu adalah politeisme, yaitu menyembah banyak dewa. Bahkan di sini dewa ada dewa yang nasional seperti Osiris, kemudian dewa Ra,
dewa Amon, dewa Tot, dan dewa Horus. Dan juga ada dewa lokal, yaitu ada dewa Osiris, dewa Isis, dewa Aris, dan dewa Anubis. Ya. Tuh. Nah, kemudian yang menjadi bagian dari kepercayaan berikutnya adalah mumi. Nah, ini yang sering kita dengar, bahwa Mesir itu terkenal dengan istilah mumi. Kenapa ada mumi? Nah, ternyata mumi di sini adalah satu keyakinan masyarakat Mesir yang mengatakan bahwa agar roh tetap hidup, maka jasad sebagai lambang roh harus tetap utuh. Maka dilakukanlah istilah mumi. Oke? Nah, yang berikutnya kita masuk kepada bagian iptek. Ya. Nah, iptek sendiri di Mesir seperti yang kita ketahui ada istilah tulisan hieroglif. Ya. Jadi tulisan hieroglif ini adalah tulisan yang berbentuk gambar, ya, hieroglif, ya, hieroglif, ya. Jadi hieroglif ini adalah tulisan yang berbentuk gambar. Nah, kemudian perkembangan tulisan hieroglif ini menjadi tulisan yang lebih sempurna atau yang lebih sederhana yang dikenal dengan hieratik dan demostis. Hieratik itu merupakan tulisan suci yang biasa dipakai oleh para pendeta, sedangkan demostis itu adalah tulisan untuk urusan keduniawian seperti jual beli. Oke, ya, itu sekalian kita masuk kepada sistem kalender. Ini merupakan salah satu bagian daripada iptek. Nah, sistem kalender di Mesir ini berdasarkan atas peredaran bulan, namun kemudian mereka juga mengenal istilah tahun kabisat, ya. Bahkan sistem kalender yang ada di Romawi dengan sistem kalender yang ada di Arab itu diadopsi dari Mesir. Itu, ya. Jadi itu adalah merupakan hasil perkembangan iptek yang ada di Mesir. Nah, sekarang kita masuk kepada pokok bahasan yang terakhir, yaitu seni bangunan. Nah, kalau berbicara seni bangunan, maka tidak asing lagi di Mesir itu ada piramida dan Sphinx. Nah, Sphinx sendiri merupakan bangunan yang berbentuk kepala singa. Ya, fungsinya adalah untuk menjaga piramida tersebut. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kuil. Ya, kuil ini digunakan untuk memuja para dewa. Di sini saya contohkan salah satu kuil terbesar dan terindah adalah kuil Karnak. Nah, kuil Karnak sendiri ini digunakan oleh masyarakat Mesir untuk memuja dewa Amon-Ra. Ya, gitu ya. Jadi itu sekilas tentang peradaban lembah Sungai Nil. Ya, jadi saya harapkan pembahasan singkat dari Bapak ini dapat membantu anak-anakku sekalian dalam memperoleh referensi untuk mengerjakan tugas-tugas sejarah, terutama ketika berbicara tentang satu peradaban dunia. Kenapa kita harus mempelajari satu peradaban dunia? Karena kita ingin tahu bahwa ternyata pada masa dulu itu pernah terjadi sebuah kejadian-kejadian besar yang sampai saat ini masih bisa kita nikmati. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa ketik like, subscribe, dan lonceng agar anak-anakku sekalian menjadi salah satu pendukung daripada perkembangan channel Bapak. Bye-bye. Ketemu di materi berikutnya.